Bagaimanapun juga, aku yang akan bertanggung jawab atas uang itu. Aku akan marah kalau kau bersikeras mengembalikan uang itu padaku. Terima kasih Paman Li. Aku senang kau ada di sana. Kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah bilang berkali-kali, jangan terlalu sopan padaku. Bukankah dokter bilang begitu? Ayahmu masih perlu dirawat intensif. Selama beberapa hari ke depan, kamu tidak perlu khawatir tentang perusahaan pembiayaan itu. Aku akan membantu menanganinya, tepat waktu untukmu. Mulai sekarang. Jangan khawatirkan APA Panok. Aku di sini. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku ingin mencari Ouyang. Aku ingin melihatnya. Bahkan jika aku hanya melihatnya dari jauh. Dia akan bertunangan dengan Siyu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku tidak ingin melihatmu menangis lagi. Tunjukkan ini pada ayahku. Kamu mau kemana? Ada hal-hal yang harus aku hadapi. Aku tidak bisa menghindarinya. Ketua ini laporannya. Apa Ouyang sudah tahu? Dia membawa laporan ini bersamaku. Lambat laun dia akan mengetahuinya juga. Lebih baik mengetahuinya lebih awal sebagai akhir terbaik. Untuk mereka berdua. Kamu boleh pergi. Baiklah. Ouyang, kenapa kamu tidak naik ke atas? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Apa masalahnya? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kenapa kamu memberitahu Meiya kita akan bertunangan? Apa yang kamu pikirkan? Paman Ou menyuruhku melakukan ini. Apa kamu benar-benar bisa jadi pacarku? Bahkan jika kita hanya mencobanya. Apa yang terjadi pada kamu dan Lin Meiya? Jangan sebut namanya. Kenapa? Enggak ada alasan. Mau enggak bersama aku? Kamu cinta aku. Apa ayahmu maksa kamu datang? Ouyang, Ouyang, kenapa kamu?
Satpam. Ouyang. Ouyang Benggan. Ouyang. Gimana Om Wang? Apa dia sakit parah? Perlu ke rumah sakit. Dia kecapean dan terlalu cemas. Enggak apa-apa. Dia cuma butuh tidur. Istirahat yang cukup. Aku kasih dia resep obat. Rebus buat dia. Oke, aku ngerti. Kamu bangun. Aku di mana? Kenapa aku di sini? Ini rumahku. Kamu pingsan. Jadi aku bawa kamu ke sini. Jangan khawatir. Aku udah panggil dokter buat periksa kamu. Kamu kecapean dan terlalu cemas. Makan dulu. Habis itu minum obat. Kamu pasti bakal baikan. Apa sih yang terjadi sama kamu? Sampai kamu segitu cemasnya. Apa iya? Aku nggak peduli apa yang terjadi sama kamu. Kamu tiba-tiba datang ke aku dan ngomong gitu. Nggak mungkin ngasalkan. Masih berlaku? Aku serius. Aku nggak ngasal ngomong sama kamu. Baguslah. Kalau gitu aku jawab. Aku setuju buat sama kamu. Ketika aku memutuskan untuk kembali dari Prancis, aku tak pernah menyangka akan kehilangan sahabat terbaikku dan dua pria yang paling kucintai. Satu di ruang perawatan intensif, menunggu hukuman takdir. Yang lainnya entah di mana. Mungkin dia sedang berada dalam perjuangan menyakitkan dan aku sendiri. Tubuhku terbelenggu oleh nasib. Termasuk jiwaku. Aku tidak tahu kemana aku bisa pergi. Aku tidak tahu apakah aku bisa membuka jalan melalui duri-duri ini. Hidup adalah drama yang rumit. Aku tidak tahu peran apa yang Tuhan ingin aku mainkan. Aku tidak tahu berapa banyak lagi yang harus kubebankan. Aku tidak tahu apa yang menantiku di hari esok. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu lelah. Aku hanya ingin tetap di tempat aku berada. Biarkan angin dan hujan menghantamku. Biarkan takdir menguasaiku.
Meiya, apa kau tak pernah menganggapku sebagai temanmu? Kalau saja kakakku tidak mengetahui, ada sesuatu yang salah dengan tokomu. Kami tidak akan tahu. Apa yang terjadi padamu? Hal sebesar itu terjadi pada Paman Lin. Tapi Susiu tahu sebelum aku? Wei Wei, jangan marah padaku. Bisakah aku berhenti marah? Apa yang sedang terjadi? Seharusnya makan malam yang indah. Tapi ayahmu sekarang di rumah sakit. Paman Ou tiba-tiba menentang hubunganmu dengan Ouyang. Ouyang juga menghilang. Susiu datang memberitahumu bahwa dia dan Ouyang akan menikah. Lin Sihong adalah yang paling kejam. Dia mencuri uang ayahmu dan menjual kalung yang dibeli Ouyang untukmu. Dan dia akan merampok rumahmu. Kamu harus menghajar perempuan jalang seperti itu. Aku hanya khawatir tentangmu dan Ouyang. Aku percaya Ouyang. Kurasa dia dikurung. Dan ponselnya disita. Dia tidak akan menghilang tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Aku percaya padanya. Selama Ouyang tidak menyerah, seberat apapun masa depan nanti, aku akan tetap bersamanya. Selamanya. Ini dia. Epio, itu terlalu banyak untukku. Siapa bilang ini untukmu? Cepat kirimkan ke Meiya. Selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah membawa pulang seorang gadis. Apa kamu ingin membuatku cemas? Ibu tersayang. Mungkin ibu salah paham. Lin Meiya dan aku. Kita bukan hubungan seperti itu, oke? Benarkah? Aku yang melahirkanmu. Tidakkah aku mengenalmu? Wei Wei sudah memberitahuku segalanya. Oh, Changlin tidak mengizinkan Ouyang untuk bersamanya. Biar ku jelaskan padamu. Aku sangat menyukainya. Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini, aku akan marah padamu. Kirimkan ini padanya. Nak, bersikaplah baik. Cepatlah, Baiklah ibu tersayang. anak baik. Wei Wei. Apa kamu pikir? Mungkin saja sesuatu terjadi pada Ouyang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menghilang tanpa alasan? Menurutmu Ouyang bisa di mana sekarang? Wei Wei. Saya benar-benar tidak dapat berdiri ini lagi. Saya lewatkan Ouyang. Saya sangat melewatkan Ouyang. Saya tahu. Halo?
Oke, siap Gan, ditunggu ya Gan. Ada yang perlu saya beritahukan. The Feast. Untuk Lin Meya. Ada ide apa? Apalagi Meya musim ini? Seberapa berani Anda datang begitu terlambat? Kemana saja Anda? Siapa yang menjanjikan saya itu? Lin Meya adalah yang punya. Dia paling menyukainya dalam dirinya. Dia akan mengurusnya. Dan jauhkan dari kesalahan selamanya. Siapa yang bilang itu? Katanya ya? Apakah Anda baru saja nongkrong untuk bersenang-senang? Sekarang Anda memutuskan untuk membiarkannya? Anak haram. Meya menangani semuanya. Sendiri. Shi menjual toko keluarga Lin. Kumpulkan harga medis Paman Lin. Nyaingi banyak pajangan judi. Dan merampingkan kepemilikan rumah Paman Lin. Meya sekarang menjadi tren. Hal yang paling luar biasa adalah, Su Xiuran pergi ke rumah sakit untuk memberitahu Meya. Ayah Anda menyetujui dirinya dengan Anda. Apa maksud Anda? Masih ga? Dia sangat rentan. Dia sangat membutuhkan Anda. Di mana Anda? Apakah dia telah menaikkan biaya operasional? Jangan lupakan dengan saya. Itu bukan intinya. Saya sudah membayar tagihan kedokteran. Paman Lin berada di rumah sakit. Poin tersebut adalah Anda di sini. Itu berarti Anda masih menyukainya, bukan? Jika Anda adalah pria, dapatkan sekarang juga. Jelaskan semuanya. Di depan dia. Itu yang harus kamu lakukan sekarang. Apa masalahnya? Kamu bodoh? Malu atau tidak berani masuk? Kalau kamu laki-laki, masuk sekarang. Kamu harus jelaskan semuanya padanya. Dengan cara yang terhormat. Berikan dia penjelasan. Meya terus menangis. Dan hatinya hancur. Kalau kamu tidak kasihan padanya, aku yang akan kasihan. Aku tidak bisa melihatnya sekarang. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Bilang padaku. Li Dong. Aku mohon satu hal. Bisakah kamu jaga Meya untukku? Apa yang aku lakukan sekarang? Bukankah aku menjaganya? Maksudku, seumur hidupmu. Apa kamu mau menghabiskan seumur hidupmu untuk mencintainya dan membuatnya bahagia?
Apa arti Lin Meya bagimu? Apa? Mainan? Kamu bisa buang setelah bosan. Atau bisa transfer ke orang lain? Kamu mentransfernya ke aku? Lihat aku bertanya padamu. Kamu merendahkan dirimu sendiri atau aku? Atau Meya? Dia bukan mainan. Dia manusia. Yang punya perasaan dan pikiran. Ingat kata-kataku. Tentu aku tahu. Tentu aku tahu. Tapi aku dan Meya tidak bisa bersama. Kenapa kamu bilang ini sekarang? Berikan aku alasan. Dia saudara tiriku. Jangan bilang padanya dulu. Aku takut itu terlalu berat untuknya. Oke. Ayah, cobalah. Makanlah. Oke. Apa yang kamu lakukan? Ini untukmu, Meya. Cobalah. Terima kasih, Tante. Meya, Dong dan Wei Wei selalu memujimu padaku. Aku lupa berterima kasih padamu karena menyelamatkan Wei Wei di Thailand. Kamu harus tinggal lebih lama di sini. Ya, Meya, sepertinya kamu harus tinggal di sini. Terima kasih, Tante. Apa yang kulakukan untuk Wei Wei adalah semestinya kulakukan. Lupakan saja. Aku sudah merepotkanmu banyak. Bagaimana aku bisa tinggal di sini terus? Kamu tidak merepotkan kami. Meya, kamu bisa. Tinggal selama yang kamu mau. Jika ada masalah dengan ayahmu, beritahu kami. Kami akan melakukan apapun untuk membantumu. Ya? Meya, kamu harus melalui begitu banyak. Di usia yang masih muda. Aku tidak tega mendengarnya. Kamu sangat lelah akhir-akhir ini. Cobalah bubur ini. Aku membuatnya untukmu. Sangat bergizi. Meya, makanlah lebih banyak. Kamu sangat lelah akhir-akhir ini dan berat badanmu turun banyak. Aku merasa sedih melihatmu. Lihat. Dia cantik. Tolong. Ayah. Apakah kamu dengar apa yang dikatakan cucumu? Dia cantik bukan? Tidak. Maksudku cucumu sekarang lebih baik. Dia sudah tahu peduli pada orang lain. Ya. Meya, terima kasih banyak. Tanpa kamu sebagai panutan untuknya, kita tidak tahu kapan Wei Wei akan Ayah? tumbuh dewasa. Kamu terlalu memujiku. Paman, Wei Wei itu anak yang sangat baik secara alami. Meya. Kamu adalah anak yang spesial. Semua orang di sekitarmu akan menjadi lebih baik karena kamu. Untuk menjadi lebih baik. Bahkan Lidong menjadi lebih terbuka akhir-akhir ini, bukan? Benar? Pohon besi siap berbunga. Aku terkejut. Mengapa itu terdengar tidak buruk? Kakek, ayah, ibu. Kami menunggu kalian, cepatlah. Mari kita mulai makan. Ayah, ibu. Aku ada rapat perusahaan. Mungkin aku akan pergi dulu. Silakan. Meya. Wei Wei akan menemanimu hari ini. Setelah aku selesai dengan urusan perusahaan, aku akan bergabung lagi. Makan lebih banyak, kamu terlalu kurus. Pergilah sibuk. Duduklah.
Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Ini. Mengapa dia tidak makan malam dengan istrinya? Ayah Meya bukan istrinya. Dia tamu kita. Biarkan saja, oke? Anak ini tidak bisa dipercaya. Istrinya di sini, tapi dia pergi? Baiklah ayah, Meya maaf. Ayahku sedikit tuli dan dia sudah tua. Siapa yang tua? Kamu tidak tua. Oh ya, Kamu tidak tua. Meya, aku kasih tahu soal ini. Kakekku lucu banget. Kalau kamu ngomong jelek tentang dia, dia langsung bisa dengar. Tapi dia nggak bisa dengar yang lain dengan jelas. Ayo makan ini. Terima kasih kakek. Halo. Dokter halo. Bisa kita jadwalkan operasinya hari ini ya? Oke, aku langsung ke sana. Meya, ayahmu siap untuk operasi hari ini kan? Ya, Yuk makan cepat. Gimana kalau kita ikut dia setelah selesai ini? Oke, kita ikut kamu. Makan cepat, makan lebih banyak. Ada apa? Ayahnya akan dioperasi. Seharusnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutkan. tolong selamatkan dia. Jangan khawatir, ayahmu dioperasi oleh ahli bedah otak terbaik kami. Jangan terlalu tegang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Meya. Meya. Jangan terlalu khawatir. Kami di sini bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Bibi Ong. Terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Aku bisa tinggal di sini sendiri. Lebih baik kalian pulang. Jangan terlalu sopan sama kami. Benar. Ini hal yang besar. Kamu masih kecil. Gimana bisa tinggal di sini sendiri? Kamu harus ditemani orang dewasa. Ibu kami bukan anak-anak lagi. Kalau kamu di sini dia akan tidak nyaman. Pulang dan tunggu kabarnya. Jika sesuatu terjadi, aku akan segera menghubungimu. Baiklah, terserah kamu. Aku harus menelepon kakakmu. Bilang padanya untuk cepat datang. Bibi, jangan telepon Paman Li. Dia juga harus menunggu di sini. Aku tidak mau mengganggu pekerjaannya. Jangan khawatir. Aku akan menelepon kakakku. Baiklah. Begitu saja. Wei Wei, kamu harus menemani Meya. Jangan khawatir, Meya tidak apa-apa. Panggil kami kapanpun kamu butuhkan. Kami mungkin bisa pergi sekarang. Terima kasih. Baiklah. Jangan khawatir. Baiklah. Panggil kami kapanpun kamu butuhkan. Maaf sudah membuatmu menunggu. Li Dong? Mengapa Tuan Qian tidak datang? Dia adalah adik muda Tuan Qian. Dia adalah adik laki-laki Tuan Qian. Tuan Qian sibuk hari ini. Jadi dia meminta adik muda Tuan Qian datang bersamaku. Aku tidak tahu apakah kata-katamu berpengaruh atau tidak. Di keluarga kami, aku yang memutuskan semua masalah keuangan. Kakakku tidak menjalankan urusan. Bagus. Aku perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Apa yang ingin kamu diskusikan? Mari kita bicara tentang penjamin dulu. Lin Ziguo sekarang terbaring di rumah sakit dengan penyakit serius. Dia tidak sadarkan diri. Dia termasuk dalam kategori tidak hukum. Menurut hukum negara kita, selama periode ini, Lin Ziguo tidak memiliki kemampuan hukum untuk menjadi penjamin, kecuali dia sembuh atau bangun. Jadi selama periode ini, Lin Ziguo tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Izinkan aku memperkenalkannya. Dia penasihat hukum perusahaan grup kami. Kamu selalu bisa bertanya padanya apapun yang tidak kamu mengerti mengenai masalah perusahaanmu. Saya sudah menyuruh seseorang menyelidiki perusahaanmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberikan pinjaman keuangan. Dan suku bungamu jauh lebih tinggi dari standar nasional 24%. Bahkan jika saya membayar dengan batas maksimal 24% ini dikurangi jumlah yang sudah dibayar kembali oleh Lin Zihong, dia perlu membayar kembali sisanya 345.300. Sedikit lebih dari 300.000. Suku bunga dalam kontrak pinjaman. Tertulis hitam di atas putih. Kamu bisa menuntutnya. Tapi saya yakin,
Pengadilan akan menegakkan kontrak. Pengadilan tidak akan menegakkan suku bunga yang melebihi standar negara. Jadi kontrak antara kalian berdua sebenarnya tidak valid. Mr. Qian, apakah kamu mengerti? Semua pinjaman keuanganmu ilegal. Saya bisa memanggil polisi dan menangkapmu. Selain itu, saya yakin kamu tahu persis siapa saya sebelum kamu datang. Kalau kamu mencoba melakukan sesuatu dengan cara yang sangat ilegal, saya akan mengikutimu. Apakah kamu mengerti? Ya. Bagaimana dengan Lin Sihong? Dia berhutang lebih dari 300.000 padaku. Itu legal. Bagaimana kamu menghitung jumlah itu? Mr. Qian, jangan khawatir. Mr. Lee mengundangmu ke sini untuk bernegosiasi denganmu dan membantu menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu menyadarinya? Dia pemilik hotel besar itu. Uang itu bukan masalah besar. Dia tidak akan mengurangi uangmu. Li Dong, aku sangat menghargai kamu. Berjumpa denganmu sungguh berkah bagi keluarga kami. Aku sedang dalam kesulitan besar, tapi Ouyang menghilang. Untungnya kamu membantu kami. Ngomong-ngomong, aku akan bicara dengannya malam ini. Jelaskan situasinya dengan jelas padanya. Biarkan dia putus dengan Ouyang itu. Aku tidak mengundangmu ke sini untuk melihatku membayar utangmu. Jangan salah paham. Aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu. Dari sekarang Lin Zhiguo dan putrinya Lin Meya, mereka tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa maksudmu? Bagaimana dengan aku? Aku belum selesai. Aku tahu kamu sedang bercerai dengan suamimu Feng Dashi. Meskipun kamu sudah menggadaikan rumahmu, Mr. Feng tidak setuju. Pengacara Zhang jelaskan situasinya padanya. Baik. Selama pernikahanmu dengan suamimu Feng Dashi, kamu diam-diam menggunakan harta bersama yang dimiliki oleh kalian berdua untuk berjudi ilegal dan menimbulkan utang judi yang besar. Selama proses ini, Feng Dashi tidak tahu kan. Jadi ini adalah utang pribadimu, dan suamimu tidak bertanggung jawab. Selain itu, rumah tempat kamu dan Feng Dashi tinggal diberikan oleh orang tuanya sebelum pernikahan kalian. Hanya nama Mr. Feng yang terdaftar di sertifikat properti. Namamu tidak ada di sana. Jadi jika kalian bercerai sekarang, kamu tidak berhak mendapatkan properti apapun. Aku sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Jika kami bercerai, aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku harus membayar utangku sendiri. Apa maksudmu? Tidak ada selain. Aku sudah memahaminya. Surat wasiat notaris itu palsu. Dan orang yang membuatnya telah ditangkap oleh publik. Kamu dicurigai memalsukan dokumen resmi. Kalau aku telepon polisi sekarang, mereka akan datang dan menangkapmu dalam sekejap. Tidak ada yang akan bertanggung jawab atas kesalahanmu sendiri. Mr. Qian, itu kesepakatannya. Lin Sihong berhutang padamu 300.000. Tentang bagaimana dia bisa membayarnya padamu, itu urusanmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Lin Zhiguo, Lin Meya, dan Feng Dashi tidak akan ada hubungannya dengan hal ini. Mulai sekarang. Kalau kamu berani mengganggu mereka lagi, aku tidak akan sebaik hari ini mengundangmu ke sini untuk berbicara. Ingat, Lin Sihong, tempat judi yang biasa kamu kunjungi telah dilarang oleh kepolisian. Kamu sebaiknya berhati-hati. Lin Sihong, kamu bisa pergi. Bawa dia keluar. Ya. Mr. Qian, tunggu sebentar. Aku ada satu hal lagi untuk memberitahumu. Silakan. Li Dong, kamu sangat kejam. Kirimi aku nomor rekeningmu. Aku akan membayar jumlahnya. Lin Sihong berhutang padamu. Jangan pernah memberitahunya. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini, aku harus memberinya pelajaran. Kamu bisa menyimpan sertifikat kepemilikan dan kembalikan padaku ketika kamu mendapatkan uangnya.
Aku akan mengembalikannya padamu segera. Aku melihat banyak orang kaya. Tapi ini pertama kalinya. Aku bertemu seseorang sepertimu. Mari berteman. Dah, dah. Aku punya penyakit jantung bawaan ketika aku masih kecil. Ayahku membawaku kemana-mana untuk mencari obat. Dokter bilang aku butuh beberapa operasi besar. Itu butuh banyak uang. Pada waktu itu, ayahku tidak punya sebanyak itu. Tapi dia tidak pernah menyerah padaku. Aku masih ingat wajahnya. Setiap kali dia mengantarku ke ruang operasi. Dia hanya menatapku dengan senyuman. Wajahnya itulah yang membuatku berani dan tidak takut apapun, jarum dan rasa sakit, dan tidak takut, tidak pernah keluar lagi. Dibandingkan dengan panti asuhan, aku lebih suka operasi. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, hidup atau mati, ayahku akan selalu menungguku di pintu itu, senang atau sedih. Akan selalu ada seseorang yang menungguku. Setiap kali aku memikirkan ini, aku merasa tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Kali ini, aku akhirnya tahu bagaimana rasanya menunggu di depan ruang operasi. Aku tidak seberani ayahku. Aku tidak bisa tersenyum. Aku tidak bisa melakukan apapun. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah menunggu. Tapi aku yakin dia tahu. Apapun yang terjadi, dia masih punya aku. Menunggu di luar. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berjalan sangat baik. Sekarang,
Kita menunggu. Terima kasih. Kapan dia akan bangun? Tidak bisa dipastikan. Mungkin beberapa hari. Atau bulan. Atau tidak pernah. Kamu harus siap. Semangat. Aku hanya memberitahumu semua kemungkinannya. Bicara lebih banyak dengannya. Seperti biasa saja. Percayalah. Maya, jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Dia pasti akan bangun dalam beberapa hari. Kamu tinggal bersamanya saja. Bicara lebih banyak dengannya. Aku yakin dia akan segera bangun. Kamu belum makan sejak pagi. Aku akan membelikanmu makanan. Ayah. Dokter bilang, operasimu sangat sukses. Aku tahu kamu hanya lelah. Istirahatlah yang cukup. Tidurlah. Ayah. Jangan khawatir tentang aku. Dan jangan membuatku menunggu. Istirahatlah yang cukup di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Kamu punya aku. Wuyang. Wuyang. Kamu kemana saja? Kamu sudah di sini. Kenapa kamu tidak menemuiku? Oh Yang. Apa yang bisa kamu lakukan dengannya sekarang? Kamu ingin memberitahunya kebenaran yang kejam itu sendiri? Aku berjanji pada Lin Zhiguo. Aku tidak akan memberitahu ya kebenarannya. Itu terlalu berat baginya. Lin Zhiguo sekarang dalam keadaan koma. Dia mungkin tidak akan pernah bangun. Kamu hanya akan memberinya kejutan lain. Jika kamu memberitahunya sekarang. Lin Meiya. Kita tidak bisa melanjutkan lagi. Ini sudah selesai. Ayahku menerima investasi Su Hongshan. Aku setuju untuk menikahi Susiu. Jadi apa yang kamu katakan sebelumnya tidak berlaku lagi? Maaf. Semuanya berubah. Kamu juga tahu, ayahku sekarat. Sebagai anaknya, aku tidak bisa melawannya saat ini. Hanya maaf. Kamu yang bilang aku harus percaya padamu, dan kamu tidak akan menyerah. Betapapun sulitnya,
Kamu bilang aku harus berjuang bersamamu. Aku mencoba sangat keras. Aku mencoba sekuat tenaga untuk percaya padamu. Aku semakin yakin setiap hari. Aku di sini menunggumu untuk menikahiku. Sekarang kamu bilang kamu akan menikahi wanita lain. Lin Meiya. Aku tidak ada yang bisa bicara denganmu. Kita selesai untuk selamanya. Mulai hari ini. Meiya. Aku ingin bersamamu seumur hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Li Dong. Datanglah ke rumah sakit temani dia. Aku pergi. Bisakah kamu merawatnya? Untukku? Apa yang aku lakukan sekarang? Bukankah aku sedang merawatnya sekarang? Maksudku. Untuk seumur hidupmu.
Aku tidak bisa menemukan Ouyang. Akhirnya, dia ingin sendirian. Sudah 1 jam. Bicara padanya. Aku sudah berurusan dengan Tuan Qian. Uang yang harus dibayar bibimu dikurangi dari 100.000 menjadi 300.000. Mulai sekarang, kamu ayahmu dan pamanmu. Tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dan rumahmu. Notaris yang diberikan bibimu palsu. Aku sudah mengganti kuncinya. Ini yang baru. Ambil. Terima kasih, Li. Benarkah? Mungkin. OU yang punya masalah sendiri. Dia cuma nggak bisa bilang ke kamu. Maksud kamu apa? Kamu tahu kenapa? Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai dia memperlakukan aku seperti itu? Bisa kamu kasih tahu aku? Dia saudara tiri aku. Jangan bilang dia dulu. Aku takut itu terlalu berlebihan. Tidak. Lupakan itu. Cuma, Paman OU sakit parah. Mungkin Ouyang cuma mau nurut sama dia. Itu aja. Aku udah bilang. Kalau kita nggak bisa bersatu pada akhirnya, kita nggak seharusnya buang waktu dan perasaan dari awal. Mungkin. Aku nggak seharusnya bilang itu ke kamu. Saat kita di Thailand. Ouyang. 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 Ouyang.
Wu Yang. Ayah aku menerima investasi dari Su Hongshan. Aku setuju buat nikah sama Susiu. Aku udah coba, aku udah berusaha keras. Aku udah berusaha sekuat tenaga buat percaya sama kamu. Aku semakin yakin dari hari ke hari. Aku di sini nunggu kamu buat nikah sama aku. Sekarang kamu bilang ke aku kamu mau nikah sama cewek lain. Lin Meiya. Aku nggak ada yang mau bilang sama kamu. Kita selesai untuk selamanya. Dari hari ini. Kalau ada cewek yang lebih baik dari aku di mana-mana, lebih cantik, lebih kaya dan lebih terhormat, dan yang lebih penting, dia diam-diam mencintaimu sepanjang waktu. Apa yang bisa kulakukan untukmu, dia juga bisa melakukannya. Siapa yang akan kamu pilih? Tentu saja kamu. Aku mencintaimu, Lin Meiya. Apa kamu marah? Kamu menghabiskan hari-hari tersulitmu di sini. Aku minta maaf karena aku tidak muncul di hari-hari itu. Aku telah merindukanmu selama 20 tahun. Aku memilih tempat ini untuk melamar. Karena aku ingin kamu memilikiku. Di kenanganmu tentang tempat ini. Dan kita bisa berbagi momen ini. Bersama dalam kenangan kita.
Mama, kenapa kamu menyiapkan sarapan? Untuk siapa? Meya. Dia sedang merawat di rumah sendirian. Sangat perhatian. Aku sangat menyukainya. Tunggu, aku bawa juga milikmu. Makanlah bersamanya. Dan ini dibuat khusus untuknya. Sup biji teratai dan kembang sepatu. Suruh dia minum. Itu bisa meredakan panas. Kamu merasa sakit? Makanlah ni uhuang jidupian. Bukan aku, Ayah. Itu Meya. Apa yang kamu lakukan? Mama, aku tahu kebaikanmu. Tapi Meya tidak suka ini. Aku akan membelikannya. Makanan yang dia suka, percayalah padaku. Baiklah kalau begitu. Aku benar-benar tidak menyangka. Oh, yang ternyata bajingan. Aku sangat menyukainya. Itu sangat salah. Aman, oh kamu adalah seorang pengusaha. Su Hongshan menawarkan untuk berinvestasi. Oh Changlin bisa membedakan mana yang lebih penting. Apapun yang dipikirkan Oh Yang, dia harus menuruti ayahnya. Tapi saya pikir kali ini berbeda. Itu Lin Meya. Ayah ibu, kalian mungkin tidak tahu. Paman Ou terkena kanker. Ou yang juga baru tahu. Ini benar-benar kejutan baginya. Jadi saya yakin dia punya kesulitannya. Membuat keputusan seperti itu. Tolong jangan beritahu siapapun. Tanpa izinnya, tunjukkan rasa hormatmu. Oke. Paman Ou sakit. Sejak kapan? Sudah lama. Paman Ou tidak memberitahu Ou Yang. Sampai terakhir kali dia tiba-tiba pingsan. Dan dibawa ke rumah sakit. Ou yang melihat diagnosisnya. Di ruang dokter. Paman Ou tidak memberitahu siapapun. Saya pikir itu urusannya sendiri. Jadi saya sarankan. Kita berpura-pura tidak tahu. Oke, kami tahu. Kamu urus Meya sekarang. Dia tidak lagi bersama Ouyang. Ini kesempatanmu sekarang. Ibu jangan lagi. Apa saya salah? Kamu tidak ikut campur. Langsung saja. Kamu paham? Kami tidak peduli. Asal-usul atau uangnya di keluarga ini. Saya setuju. Hatinya benar-benar hancur sekarang. Kamu langsung saja. Berikan kelembutan dan cintamu. Semua padanya. Saya juga setuju. Kami semua mendukungmu. Dalam hal ini. Bagaimanapun juga, aku sangat menyukainya. Untuk menjadi menantuku. Selain itu, dia bisa membantu Wei Wei. Bersama dengan kita. Itu sangat bagus. Menang-menangkan. Apa yang sedang kalian bicarakan? Aku tidak bisa mendengarmu bicara lebih keras. Ayah, kamu akan memiliki cucu perempuan. Lin Meya. Cantik. Ayah, aku setuju. Pergi sana. Berhenti bercanda. Kakek. Apakah dia benar-benar cantik? Tidak secantik nenekmu. Tolong awasi itu untukku. Bunyikan bel itu jika habis. Oke.
Sini hati-hati. Pergi. Sini jaga dirimu. Tetap stabil. Cepat-cepat. Awas. Cepat. Maaf. Maaf, maaf. Maaf. Permisi, sister. Bolehkah aku bertanya di mana pasien? Lin Siguo di ruang 7. Dia sedang dalam penyelamatan. Phenylametin. Apa yang terjadi? Dia mengalami infark miokard selama transfusi. Terima kasih.